Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo netizen, kembali lagi di Opsi, obrolan pengurus organisasi. Sekarang kita lagi sama perwakilan dari Sekbid 3, yaitu tentang apa, Kak? Sekbid 3 itu tentang pembinaan kepribadian unggul, berwawasan kebangsaan, dan bela negara. Nah, sekarang alangkah baiknya kita untuk berkenalan terlebih dahulu. Silakan, Kak, perkenalan. Perkenalkan, nama kakak Haiku Katiusa Abdillah dari kelas 11 IPA 6. Saya perwakilan dari Sekbid 3. Silakan, Kak. Nah, gimana, Kak, perjalanan menuju ke sini? Lancar aja. Lancar. Alhamdulillah. Naik apa? Motor? Motor, saya bawa motor. Wah, bawa motor. Berat nggak? Iya, berat. Alhamdulillah. Berat, alhamdulillah ya Allah. Untung kuat. Tunggu dulu, saya buka jas dulu. Pengap. Oh, segini guys. Sebenarnya kita tuh bawa masker ya. Nih, masker Smartjis, tapi kita buka karena kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Boleh kan, Kak, kita ngobrol-ngobrol, nanya-nanya sedikit mengenai PBB. Apa sih PBB itu, Kak? Sebenarnya PBB itu adalah singkatan dari peraturan baris berbaris. Sedangkan baris berbaris itu sendiri adalah latihan fisik untuk yang ditujukan kepada angkatan bersenjata ataupun masyarakat untuk mempunyai perwatakan tertentu. Oh, jadi sebenarnya pada hakikatnya PBB itu untuk membentuk suatu karakter gitu, Kak, dalam diri seseorang. Betul. Nah, karakter seperti apa yang biasanya timbul setelah kita mendalami yang namanya PBB? Jadi, langsung masuk ke tujuan PBB itu sendiri. Tujuan. Boleh deh, tujuan. Jadi tujuan PBB itu untuk melatih kita untuk kepada ketegasan, ketangkasan, dan kepada tidak secara langsung itu kepada pertanggungjawaban gitu. Jadi kita lebih bertanggung jawab kepada hal tertentu gitu. Terus kita juga sepertinya lebih disiplin ya? Iya, betul. Nah, betul. Biasanya sasarannya itu kalau nggak ke anak-anak yang masih emang perlu ilmu dasar, atau enggak ke kakak-kakak yang emang udah bisa membina anak-anak tersebut ya? Biasanya yang lebih sering melakukan aktivitas PBB ini itu kenapa sih, Kak? Sasarannya itu rata-rata anak-anak yang emang perlu ilmu dasar atau bisa dibilang kelas 10, kelas 7 dan lain-lain. Nah, jadi kita di sini sebenarnya sasaran kita di sini untuk ke kelas 10. Ya. Karena PBB itu adalah modal dasar kita untuk melakukan sesuatu yang ada di SMA Negeri 1 Cilimus tersendiri itu. Nah, jadi misalnya kelas 11, kelas 12, itu kan waktu kelas 10-nya udah ada penyuluhan PBB yang kita lakukan gitu. Betul. Jadi sekarang waktunya untuk kelas 10 untuk kita bina untuk menjadi yang lebih baik lagi gitu. Jadi sebenarnya agar anak-anak itu punya basic untuk apa sih? Dia misalkan udah kelas 11 atau kelas 12 kan bisa mengajarkan lagi ke adik-adiknya. Ya, kan? betul. Nah, begitu. Dalam PBB ini nih, Kak, kita bahas yang lebih spesifik ya. Silakan. Biasanya ada ini nggak? Apa sih kayak misalkan si A jadi ininya, si B jadi ininya, ada tugasnya masing-masing gitu? Ada. Nah, misalnya kita di upacara nih. Iya. Di upacara itu ada pembina upacara. Biasanya itu dari guru. Nah, ada pemimpin upacara. Yeah. Nah, itu biasanya dari siswa. Kita petugas upacara itu di SMA Negeri 1 Cilimus kita bagi tiap minggunya itu per kelas. Jadi misalnya minggu ini kita latih untuk nanti hari Senin misalnya kelas 10 IPA 1. Nah, minggu depannya kelas 10 IPA 2. Yeah. Nah, untuk petugasnya itu sendiri kita suruh kepada kelasnya itu untuk memilih sendiri karena mereka yang lebih tahu kan ya. Iya, betul. Nah, jadi di dalam upacara itu ada yang pertama pemimpin upacara dari kelas. Pemimpin. Ya, yang kedua ada pengibar 3 orang. Iya. Untuk danton. Danton itu apa, Kak? Danton itu pemimpin pasukan. Iya. Terus? Lalu ada doa, undang-undang, Pancasila dan lain-lain. Oh, tentunya semua petugas itu perlu ya yang namanya ilmu PBB ini. Sangat diperlukan. Soalnya ini tuh termasuk ilmu dasar ya, Kak? Iya, betul. Nah, biasanya danton itu kan suka
apa sih kayak teriak-teriak punya apa aba-aba buat Iya. apa para pasukannya gitu. Ya. Sebenarnya aba-aba yang dimaksud itu seperti apa? Jadi aba-aba ini bertujuan untuk agar kita melakukan suatu sikap yang lebih apa? Misalnya serentak. Oh, supaya Jadi kompak gitu. ya kompak. Jadi kita pemimpin itu melakukan aba-aba dan para pasukannya melakukan dengan serentak gitu. Oh, jadi biar lebih kompak, Iya, terus betul. biar lebih gimana ya kalau lihat apa PBB itu dengan aba-aba yang begitu tegas, terus anak-anak yang pasukannya yang melakukannya secara serentak tuh kayak keren gitu liatnya. Iya, Wah, jadi kayak, lebih tegas ya. gitu. Ya. Ya. Nah, untuk aba-abanya tersendiri nih Kak, biasanya ada apa aja sih aba-aba yang mendasar gitu? Yang sangat dasar itu misalnya siap gerak. Iya, siap. Nih, gerak. ini dalam posisi siap. Siap. Terus ada hormat. Hormat. Ya, Kita udah tahu ya hormat kayak hormat istirahat, terus lencang kanan, lencang depan, setengah lencang kanan, setengah lencang kiri. Hadap-hadap juga aslinya perlu sangat dasar itu. gimana. Kalau hadap-hadap tuh ada kayak gimana aja hadap kanan? Misalnya ada hadap kanan, hadap kiri, balik kanan, serong kiri begitu. Oh ya gitu. Terus ada aba-aba tambahan nggak misalkan lagi ini nih, lagi PBB. Ya. Terus suka ada apa namanya? Variasi. Nah, setahu kakak tuh aba-aba seperti apa yang pernah dilontarkan oleh seorang Danton ketika sedang variasi, gerakan variasi? Gerakan variasi. Iya. Kalau gerakan variasi itu biasanya diadakan pas lomba keterampilan baris berbaris Kak. Jadi di situ kita dinilai untuk kreativitas kita dalam baris berbaris. Nah, misalnya, jadi kalau variasi itu biasanya ada yang pakai puisi, Iya. ada yang pakai lagu. Jadi sebenarnya tergantung pada kreativitas kita. Iya gitu. Gerakannya juga macam-macam ya Kak? Iya, itu Nah, bebas. Di luar yang gerakan dasar itu kan suka banyak tuh Kak, apa namanya gerakan-gerakan yang sekiranya bisa mendukung variasinya supaya lebih keren, supaya lebih unik, Iya. supaya lebih bagus gitu kan. Sebenarnya itu tidak apa-apa Kak. Itu sangat diperbolehkan karena kan yang dinilainya juga keterampilan baris berbaris. Iya. Nah, di dalam itu ada keterampilan yang dasar, ada juga yang variasi atau formasi. Iya, Nah, iya. gitu. Berarti PBB ini selain melatih karakter seseorang supaya menjadi tegas, apalagi Kak disiplin dan Iya. lain-lain, itu tuh melatih kreativitas juga ya Kak Iya, ya? betul. Nah, Kakak ada ini nggak pengalaman apa kayak gitu di PBB ini? Saya kan Sekb 3 nih. Iya. Jadi setiap Jumat juga saya melatih kelas-kelas yang akan jadi petugas untuk dilatih. Iya. Terus apa lagi ya? Saya juga pernah ikut lomba LKBB yang Oh iya lomba. itu ya, yang keterampilan baris berbaris itu Iya, pernah. iya. Saya juga lihat guys fotonya setelah mereka melakukan lomba tuh kayak gimana ya, keren. Dari penampilan aja udah bikin kita kayak wah kompak nih gitu, kayak gagah gitu. Iya dong, keren. Nah, tadi kan kita udah nanya-nanya nih guys, aba-aba tuh terdiri dari apa aja. Nah sekarang pengen tahu lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi mengenai suatu gerakan pergerakannya. Ya, Dimulai dari siap gerak deh Kak. Ya. Ada yang harus dilakukan, misalkan harus diem, mulut harus diem gitu semuanya. jadi kalau siap itu posisi kita harus sikap sempurna. Oh seperti ini. Ya, sikap sempurna. Misalnya dagu dikedalamkan, lalu bahu kita angkat ke belakang, kita tarik. Gini. Ya, Jadi dada lebih membusung gitu. iya lebih membusung. Ya, terus? Tapi sedangkan untuk perempuan itu sewajarnya saja. Oh iya. Nah, tangan kita kepal seperti ini, jari apa ini Kak? Jadi Ibu jari, Ibu jari. di atas. ibu jari di atas. Oh seperti ini Kak. Ya betul. Kalau Nah. gini gimana? Itu beda lagi. Oh ini kayak mau berantem ya kesannya. Ya. Gini guys. Iya, sikap sempurna seperti itu. Lalu tumit kita lebih rapatkan. Oh tumit lebih dirapatkan, Iya. jadi seperti membentuk V gitu. Betul, 45 derajat. Terus ada, setahu saya nih ya, saya kan dulu juga pernah
berkecimpung di dunia PBB juga kan. Nah, setahu saya posisi tumit nempel. Jadi posisi kaki itu tuh kayak huruf V yang seperti ini. Jempol itu lebih ditekankan supaya nggak goyang-goyang ya Betul, Kak. betul. Nah, itu tuh supaya tumpuan biar nggak jatuh gitu. Soalnya Iya. kan nggak lucu juga kalau lagi baris keren-keren tiba-tiba gitu kan. Cuma gara-gara jempol. Iya, coba gitu. Bukan gara-gara jempol. Apa dong Kak? Ibu jari. Iya betul, salah. Nah, next istirahat. Seperti apa istirahat? Istirahat di tempat. Istirahat di tempat. Jadi kan tadi siap. Dari siap ada aba-aba istirahat di tempat. Betul. Kaki kita sebelah kiri lebih longgarkan. Lebih dibuka. Iya, lebih dibuka. Selebar bahu kan? Iya. Nah, tangan kita ke belakang, posisinya Belakang. seperti ini. Oh, posisinya seperti ini. Iya, betul. Tapi di belakang, jangan kayak gini. Ya, beda lagi ya. Jadi pas udah gerak, Iya. kaki dibuka, tangan Langsung, ke belakang. Iya, dalam Secara satu bersamaan. gerakan, satu gerakan. Oh iya, oke. Next, semua orang tahu nih gerakan hormat tuh seperti apa. Tapi anak PBB ini lebih tahu yang lebih baik, yang gimana ya Kak namanya? Yang lebih benar ya. itu seperti apa? Gimana sih Kak? Peraturan. Jadi hormat itu kita kalau tidak pakai topi, kita taruh di tangannya itu kita taruh di Ujung alis. ujung alis. Pelipis gitu ya. Ya. Ini rapat. Kalau kita pakai topi di ujung topi. Kalau nggak pakai topi di ujung alis. Di ujung alis. pelipis. Ya. Posisi tangannya seperti apa? Posisi tangan ini lurus. Lurus. Oke. Ini lebih ke Jadi bendera. Oke, siap. Jadi ininya tuh lurus, Betul. lengan atas sampai apa namanya nih? Sikut. Iya. Ini lurus. Nah, ini tuh seperti ini. Nah, gini guys. Nah, Ininya biasanya giniin dulu. rapat kan? Gini. Oh, biasa gini dulu. Ya. Terus Ini langsung gini. Oke, Untuk belajar jadi seperti supaya itu. supaya biar rapi lurus, gitu ya, iya. biar lurus ya. Nah, sekarang kita nanya yang hadap-hadap nih Kak. Oke, Tadi kan ada silakan. hadap kanan sama hadap kiri. Ya. Boleh dijelaskan nggak gerakan yang lebih spesifiknya seperti apa? Pertama kita belajar aja hadap kanan dulu ya. Mm-mm. Hadap kanan itu kaki kiri kita pada gerakan satunya. Di sini ada 3 gerakan. Mm-mm. Gerakan pertama kaki kiri kita Kaki kiri. majukan ke depan kaki kanan. Oke, majukan ke depan kaki Kaki kanan membentuk huruf T. T. Oke, terus Ya. Gerakan kedua kaki kanan kita putar diputar. ke arah kanan. Oh, diputar ke arah kanan. Iya. Terus Dan gerakan ketiga kita tutup dengan kaki kiri dirapatkan kembali seperti gerakan asal. Buat teman-teman yang pengen mencoba silahkan mencoba. Sambil Iya. mencoba, sambil nonton, sambil mencoba gitu kan. Sambil praktek supaya bisa. Betul. Nah, mungkin untuk hadap kirinya juga sama, cuma beda pergerakan kaki ya? Iya, betul. Oke. Untuk hadap kanan ada gerakan yang lebih beda lagi nggak? Hadap kanan. Balik kanan maksud saya, balik kanan. Balik kanan ada. Kalau balik kanan kita nggak ada balik kiri ya. Jadi cuma ada balik kanan. Nah, kalau balik kanan sama seperti tadi. Cuma kita kaki kirinya ini ke depan kaki kanan membentuk huruf L. Nah, dan badan kita lebih ke serong. Tadi kan hadap kanan masih di sini. Badan masih lurus kan? Iya, pada gerakan kedua juga masih lurus. Nah, sedangkan balik kanan kita lebih serong. Oh, balik kanan Soalnya tuh kita lebih kan serong. mau ngebalik ke belakang. Jadi lebih Mudah gitu? Iya, betul. Iya, lebih mudah. Ada bagian kaki yang dirasa bisa menjadi poros nggak sih Kak? yang jadi poros itu misalnya kita balik kanan. Iya. Balik kanan itu yang jadi porosnya itu tumit kaki kanan. Oh, Misalnya hadap kiri, iya. tumit kaki kiri gitu. Jadi biar lebih mudah aja gitu Iya, ya muternya. memutarnya, iya. Iya, betul. Sekarang apa lagi nih Kak? Abis hadap, hormat, istirahat, siap, apa lagi? Yang dasar ya paling lencang kanan, lencang depan. Coba gimana Kak? Jelasin Kak, lencang kanan, lencang kiri. Misalnya lencang depan. Lencang depan ini fungsinya untuk agar pasukan itu rapih. Iya. Pasukan rapih, misalnya tadi apa lencang depan ya? Iya. Lencang depan itu pasukan sebelah kanan, sap kanan itu banjar ya, banjar yang kanan jadi ke depan gitu. Tangannya menjulur ke depan. Jadi Iya. cuma banjar kanan doang sama Betul. barisan depan. Sap depan itu kanan. Ke kanan. Iya, Oh, jadi di hadap depan ini di banjar yang paling kanan
tangannya semuanya seperti ini. Betul. Di shaft yang paling depan. Tangannya ke kanan. Betul. Seperti itu. Nah, sekarang mungkin gini guys. Hadap-hadap atau serong atau balik itu pada hakikatnya gerakannya itu sama ya, Kak? Sama. Cuman beda apa ya namanya ya? Ukuran ini aja, ukuran apa? Ukuran rotasi, ukuran putaran rotasinya kaki aja. Seperti itu. Jadi jangan sampai ketukar. Tuh. Terus untuk untuk apa namanya, lencang depan, lencang kanan, lencang kiri itu sama aja gerakannya gini-gini. Cuman bedanya apa, Kak? Kalau tadi kan lencang depan yang banjar kanan aja. Iya. Kalau yang lencang kanan? Lencang kanan sama, cuma pas lencang kanan itu yang banjar kanan, Iya. kalau udah rapi langsung turun. Oh. Sedangkan kalau lencang depan itu nunggu aba-aba dari pemimpin dulu. Ini langsung turun. Ada perbedaan nih antara lencang kanan, lencang kiri sama Lencang depan. setengah. Setengah ada. Lencang kanan. Nah, Gimana nih, Kak? Jelaskan. kalau setengah lencang kanan itu untuk merapikan tapi lebih rapat. Lebih rapat. Iya. Jadi ukuran barisannya lebih kecil gitu. Betul. Oh. Nah, misalnya lencang kanan kita tangan seperti ini. Di pinggang seperti ini. Setengah lencang kanan. Betul. Oh, tangan seperti ini taruh di pinggang. Iya. Jadi mengukurnya itu dari Dari badan kita sampai ke tangan teman sikut. kita. Sampai sikut Sikut, kita. iya. Menempel di tangan Rekan kita sebelah kanan. Teman sebelah kanan. Iya. Seperti itu. Mungkin setengah lencang kiri juga sama ya, guys ya. Sama. Nah, sekarang untuk sikap badannya, bukan gerakannya. Sikap badannya itu misalkan pandangan gimana gitu. Pandangan itu harus lurus ke depan terus. Pandangan harus ke depan terus. Iya. Apapun pergerakannya. Iya. Oh, alah. Seru juga, guys. Ternyata gerakan-gerakan di PBB ini, terus kakak-kakaknya juga kece-kece. Pasti dong. Apa sih namanya? Keren-keren. Beneran deh. Kayak apa ya namanya ya? Gagah gitu loh, guys. Nah, buat kalian yang mau berkecimpung di PBB ini, boleh masuk ke eskul yang lebih Yang lebih spesifik kepada PB. Misalnya apa, Kak? Ada Paskibra, Pramuka, Dan seperti lain-lain. itu kita berkecimpung di PBB. Karena sekarang mah organisasi apapun kayaknya butuh deh yang namanya PBB ya, Kak? Butuh, pasti butuh. Nah, makanya kita mengadakan penyuluhan PBB ini untuk memperkenalkan PBB lebih dalam lagi kepada kalian semua yang menonton di sini. Betul. Nah, gimana, Kak? Ada pesan-pesan nggak buat yang nonton? Pesan-pesan kita waktu belajar PBB itu harus benar-benar. Karena manfaatnya ini nggak cuman di gagah doang. Iya, betul. Kita bisa jadi lebih disiplin, lebih tepat, lebih bertanggung jawab dalam apapun gitu. Jadi lebih rapih juga. Betul. Nah, jadi tertata gitu loh, guys, pergerakan-pergerakannya. Siapa Kalau sih yang lihat nggak mau? anak pas, Ya kan? kalau lihat anak paskibra, kalau lihat anak yang bisa PBB itu kayak cara duduknya aja beda, guys. Nggak bisa seenaknya, nggak bisa kayak gini, kayak tegak aja gitu. Betul. Seperti kakak Haiku. Nah, udah sekarang, aduh nanti ini cut ya. Udah selesai dah. Ya aku mau ngomong lagi. Nah, gimana guys? Podcast atau opsi kali ini seru kan? Soalnya Asik. ditemanin sama kakak Iku. Nah, cukup sekian aja opsi kali ini mengenai PBB. Ya. Mohon maaf kalau kita berdua ada kesalahan. Sekali lagi kita tegaskan, jaga kesehatan, stay at home. Kalau nggak penting-penting amat nggak usah keluar karena corona ini nampaknya sekarang mulai merebak lagi ya, Kak ya. Makin merebak ini. Semoga kedepannya bisa landai lagi ininya apa? Amin. Iya, gitu. Nah, kita juga di sini tetap bawa masker ya, guys. Nanti kita habis shoot ini kita tetap pakai. Terus Tetap kita cuci tangan atau apa. Takutnya ada kontak fisik sama teman di sini atau Betul. sama kakak itu. Harus sesuai gitu. protokol kesehatan. Nah, gitu. Buat kalian tetap jaga kesehatan. Mohon maaf kalau sekali lagi mohon maaf kalau kita ada kesalahan. Betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.